tentunya masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita pilihan pagi hari ini. Banjir di Lampung Selatan kian meluas hingga ke 3 kecamatan. Dua menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana mati. Mantan Kasat Narkoba divonis hukuman mati dalam perkara jaringan narkoba internasional. Pasangan kekasih ditangkap karena membunuh dan membuang bayinya ke irigasi. Ledeng tempuran 12A. Mantan Kasat Narkoba Polres Lampung Selatan AKP Andri Gustami Kamis siang divonis hukuman mati dalam perkara jaringan narkoba internasional Freddy Pratama. Sidang di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Bandar Lampung ini dipimpin Ketua Hakim Lingga Setiawan. Menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan 1 bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram sebagaimana dalam dakwaan ke-1 penuntut umum. Dua menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana mati. Vonis hukuman mati terhadap Andri Gustami sesuai dengan tuntutan jaksa. Hal yang memberatkan hukuman terdakwa karena terdakwa merupakan anggota Polri yang menyalahgunakan jabatannya serta tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba. JPU? Kalau JPU merasa tanggapannya sudah sesuai ya dengan hasil tuntutan kita dan sesuai dengan apa yang selama ini kita harapkan sesuai dengan fakta perbuatannya. Kalaupun nanti dari pihak lawan mengajukan banding, kita seperti apa nih? Ya, kita juga akan melakukan upaya. Sementara itu, penasihat hukum terdakwa menyatakan akan banding. Putusan hukuman mati ini dinilai tidak adil sebab terdakwa pernah menyampaikan bahwa masuk ke jaringan narkoba Gembong Freddy Pratama dalam rangka penyamaran, namun tidak meminta izin pada pimpinannya. Kita menolak putusan ini secara tegas, kemudian kita akan melakukan upaya banding. Gimana Bang? Ini udah menuai rasa keadilan atau gimana? Hukuman mati ini seharusnya kita tahu di KUHP baru saja hukuman mati ini sudah mengalami transisi substansi kepada yang lebih manusiawi, di mana ketika di KUHP baru hukuman mati itu dikasih rentang waktu apabila terpidana mati berbuat baik maka akan ada pengampunan lewat presiden. Seharusnya nilai-nilai filosofis pemidanaan seperti itu yang sudah menjadi politik hukum pidana kita itu mulai diterapkan perlahan-lahan transisi sekarang gitu. Andri Gustami ditangkap Polda Lampung pada 2023 lalu karena terlibat sebagai anggota jaringan narkoba internasional Gembong Freddy Pratama. Ia beberapa kali membantu meloloskan penyelundupan narkoba dari Sumatera ke Jawa. Selama tahun 2020 hingga 2024, Polda Lampung telah menangkap 46 anak buah Freddy Pratama. 2 diantaranya divonis hukuman mati, yakni Rivaldo Miliandri dan Andri Gustami. Sementara tersangka lainnya masih ada yang ditahan di rutan Polda dan sebagian lagi sedang menjalani persidangan. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Seorang pelaku pencabulan anak di bawah umur nyaris diamuk massa saat ditangkap di rumahnya di Negeri Agung, Waikanan, Kamis siang. Tersangka MS ditangkap karena mencabuli 7 anak perempuan yang merupakan anak-anak tetangganya. Saat diinterogasi polisi, tersangka mengakui seluruh perbuatannya. Ia menyamar sebagai dukun palsu yang bisa mengobati berbagai penyakit dan bisa menambah kepintaran korbannya saat di sekolah.
Pencabulan terjadi saat tersangka meminta korban menjalani ritual. Kejahatan pencabulan anak di bawah umur terdiri dari 7 orang anak perempuan yang masing-masing rata-rata masih pelajar SD maupun SMP. Terus untuk modus operandi sendiri dari pelaku sendiri seperti apa itu? Untuk modus pelaku terhadap korban, pelaku melakukan perbuatan cabul terhadap korban anak dengan melakukan tipu muslihat. Peralatan ritual dan pakaian para korban disita sebagai barang bukti. Atas perbuatannya, dukun cabul ini terancam hukuman 15 tahun penjara. Ari Susanto melaporkan dari Waikanan. Seorang pelaku tabrak lari ditangkap polisi di depan pintu masuk Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan, Kamis siang. Tersangka Agus Darmawan, pengemudi truk tronton ini ditangkap oleh polisi Satlantas Polres Lampung Selatan tanpa melawan. Dari pemeriksaan di mobil Agus, polisi menemukan bekas goresan di roda truk yang diduga kuat adalah bekas tertabrak sepeda motor korban. Dalam pemeriksaan polisi, Agus membantah menabrak motor korban. Ia menyatakan bahwa korban mengalami kecelakaan tunggal dan motornya meluncur ke arah bagian mobilnya yang sedang berjalan. Bangnya dari spion begini, saya berhenti di depan. Ada apa gitu saya? Berhenti di depan orang ramai atau sendiri? Orang ramai itu. Di mana? Di depan kejadian tuh. Orang banyak kerja di situ. Saya berhenti. Saya nggak lumbur. Saya nggak lumbur, orang itu jatuh sendiri. Kecelakaan tersebut terjadi di Jalan Lintas Sumatera, kilometer 83 Bakauheni, Lampung Selatan. Korban tewas di lokasi kecelakaan akibat menderita luka di kepalanya. Kasus kecelakaan ditangani Satlantas Polres Lampung Selatan. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. CBR. Antusiasme anggota DPRD masuk kerja setelah pemilu menurun drastis. Penyebabnya belum diketahui, apakah kelelahan setelah berkampanye karena mencalonkan lagi sebagai anggota DPRD atau ada masalah lain. Ini terbukti dalam rapat paripurna istimewa pergantian antar waktu atau PAW anggota DPRD fraksi Hanura Ahmad Mujib yang menggantikan Ali Darmawan. Pada rapat ini hanya dihadiri oleh 8 anggota DPRD saja. Padahal anggota DPRD di Lampung Utara sebanyak 45 orang. Meski demikian, peresmian penggantian anggota DPRD tetap berjalan lancar. Peserta terbanyak yang hadir justru dari tamu undangan seperti pihak Pemkab dan tokoh masyarakat. Hari ini kita melaksanakan pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ini last minute. Gitu. Di terakhir, kalau bulan ini kita tidak lakukan pelantikan, maka akan diambil alih oleh Gubernur Provinsi Lampung karena SK-nya sudah keluar dari SK Gubernur. Terkait mulai sepinya anggota kita ini yang hadir hanya 8, seperti apa sih Bang? Ya, itu kembali ke internal partai masing-masing, fraksi masing-masing. Untuk Ali Darmawan sendiri tidak hadir ya Bang ya? Tidak hadir. Jelas terasa ada tanggung jawab harus dilakukan. Bang, ini kan kita sisa 6 bulan lagi nih masa jabatan kita Bang. Apa yang akan kita tuju untuk masyarakat Lampung Utara ini? Sesuai dengan apa yang telah diprogramkan barangkali nanti tentu ya kita akan laksanakan. Ketua DPRD Lampung Utara, Wan Sori meminta seluruh anggotanya tetap solid menjalankan tugas, termasuk hadir dalam paripurna. Sebab seluruh kegiatan anggota DPRD telah direncanakan dan dibiayai oleh uang rakyat. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara.